Halo sobat Revit, kembali lagi. Kali ini kita akan bahas bagaimana menampilkan view 3D untuk pekerjaan kita secara lebih baik. Nah, di sini saya telah buka satu pekerjaan yang pernah saya kerjakan, adalah sebuah rumah yang disatukan dengan rumah kontrakan dalam satu lahan. Langsung saja di sini telah lengkap semua objek mulai dari 2D dan 3D telah saya bentuk. Bagi sobat yang ingin mendownload contoh file, bisa menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Oke, langsung saja untuk memunculkan view 3D. Sebenarnya sudah ada di sini, tapi kalau misalnya belum ada, misalnya ini belum pernah kita keluarkan, kita bisa memunculkannya di tool ini, tool dengan gambar rumah ini, atau di menu view 3D view ini. Coba saya klik aja. Nah, ini tampilan yang langsung dikeluarkan ketika kita pertama kali memunculkan view 3D. Untuk zoom in dan zoom out, kita bisa men-scroll tombol mouse bagian tengah, kita scroll, dan untuk memutarnya kita bisa menekan shift pada keyboard, lalu tahan tombol tengah dan digerakkan. Nah, seperti itu. Dan untuk menggeser view, bisa tekan tombol tengah lalu digeser sesuai posisi yang kita inginkan. Nah, terus seterusnya putar, geser dengan tombol tengah, putar dengan shift dan tombol tengah tahan, geser dengan tombol tengah tahan tanpa shift. Nah, ini tentu saja view 3D ini bisa bermacam-macam. Maka dari itu di sini Revit menyediakan fungsi duplikat untuk view. Di sini kita bisa lihat view yang kita keluarkan tadi, ini bisa kita rename atau kita duplikat langsung. Coba kita duplikat saja, duplikat. Nah, misal view pertama adalah untuk view 3D secara keseluruhan. Misal saya klik kanan, rename, beri nama 3D keseluruhan. Nah, dan ini duplikasinya akan saya buat 3D lantai 2. Lantai 2 dengan klik kanan rename ya. Nah, jadi di 3D lantai 2 ini saya bisa menampilkan 3D dengan kelihatan view lantai 2-nya. Nah, oleh karena itu saya akan menyembunyikan atapnya. Nah, saya cukup klik kanan saja, atap, dan klik kanan hide in view elemen. Nah, begitu pula dengan atap-atap yang lain, hide in view elemen. Nah, saya putar, dia akan tampil tanpa atap, jadi kita bisa melihat view lantai 2 ini. Begitu pula dengan objek yang menghalangi, saya bisa klik kanan, hide view, elemen. Selain 3D lantai 2, tentu saja kita ingin menampilkan 3D lantai 1. Ini bisa kita duplikat lagi, duplikat. Nah, ini bisa kita beri nama dengan klik kanan, rename, 3D lantai 1. Oke ya. Enter. Dan view 3D lantai 1 ini tentu saja kita harus menyembunyikan objek-objek yang ada di lantai 2. Nah, selain hide in view elemen tadi, saya juga bisa klik kanan hide in view kategori. Ini akan menonaktifkan atau menyembunyikan objek yang sejenis. Bisa saya klik furniture ini, hide in view kategori. Nah, semua furniture akan disembunyikan. Tapi tentu saja ini akan menyembunyikan juga furniture di lantai 1. Nah, sementara saya klik undo dulu. Ada cara lain yang lebih tepat mungkin, saya bisa tampilkan section box di properties ini. Nah, di sini saya cari section box, saya hidupkan. Coba di zoom out. Nah, itu kita bisa melihat
ada kotakan besar di sekeliling gambar kita, dan ketika diklik ini kita akan bisa geser. Jadi apapun yang ada di luar section box itu dia akan menghilang atau tidak dimunculkan. Ini saya bisa kecilkan areanya seperti ini. Dan tujuan kita pertama adalah menyembunyikan lantai 1. Karena itu saya cari panah atas bawahnya dan saya akan turunkan. Nah, perlahan-lahan lantai 2 akan terpotong dan terus kita potong sampai menyisakan area lantai 1. Oke. Nah, sudah terlihat. Masih ada furniture lantai 2, masih ada level 2. Ini saya coba kecilkan lagi, klik lagi yang di object section boxnya, pastikan panah ini terklik, saya klik tahan lagi. Sampai dia tersembunyi, ya kira-kira seperti ini. Di sini masih ada objek yang menutupi. Kita lihat, oh ini adalah ceiling, bisa kita klik kanan, hide in view by kategori, maka seluruh kategori ceiling akan disembunyikan seperti ini ya. Kita juga sudah menampilkan view lantai 2 tadi, masih ada di sini. Coba kita cek keseluruhan 3D lantai 1 dan 3D lantai 2. Nah, ini tentu saja bisa menjadi representasi gambar yang menarik. Di sini juga section box kita bisa aktifkan sesuai cara yang sebelumnya. Oke. Bisa kita kurangi areanya. Oke. Dan mungkin kalau tampilan dari section box ini agak mengganggu, kita bisa sembunyikan dengan cara yang sama, yaitu klik kanan, hide in view element. Jadi dia tetap memotong tapi dia sendiri disembunyikan. Kita ke lantai 1 juga, kita coba hide, klik kanan, hide in view element. Nah, jadi sudah terlihat agak bersih di sini, dan di sini shadingnya masih hidden ya. Jadi hanya menampilkan garis outline. Untuk menampilkan view warna, kita bisa klik di sini visual style, kita bisa pilih shaded. Nah, ini bisa terlihat objek sesuai dengan warna yang pernah kita setting, kelihatan lebih menarik. Dan untuk lantai 2 juga kita lakukan hal yang sama, visual style shaded. Oke. Dan untuk 3D keseluruhan juga bisa kita tampilkan visual style shaded. Selain shaded dan hidden tadi, kita bisa juga menggunakan view realistic. Tapi perlu kita perhatikan bahwa view realistic ini menggunakan tekstur yang lebih real. Maka dari itu sebelumnya harus di setting setiap elemen bangunannya menggunakan material dengan tekstur JPEG yang bisa terlihat lebih realistis. Nah, di sini terlihat kayu sesuai dengan tampilannya, dan juga ada arsiran beton, atap, dan sebagainya. Tapi untuk view ini mungkin lebih baik di shaded saja. Nah, di sini juga perlu kita batasi dengan section box juga. Munculkan section box, klik, dan batasi areanya. Oh, sorry. Nah, pastikan terkena panahnya, karena kalau tidak dia tidak akan bekerja atau justru menggeser objek lain. Nah, seperti ini. Hati-hati kalau saya klik tahan di objek jalan ini, dia akan bergeser. Makanya saya harus pastikan dia terkena panahnya. Oke, ini geser lagi. Geser lagi. Oke, setelah itu saya klik kanan, hide in view element. Nah, setelah di hide in view element itu, bagaimana memunculkannya kembali? Kita cukup mengklik di sini ada
tombol reveal hidden elements yang berlogo lampu ini di samping logo kacamata. Nah, setelah kita klik, dia akan muncul dalam warna merah. Itu artinya objek itu tersembunyi dan area window ini dilingkupi warna merah. Artinya ini adalah objek-objek yang tersembunyi setelah ditampilkan kembali. Tapi belum ditampilkan kembali kalau kita belum unhide. Di sini bisa kita klik lagi unhide. Nah, dia akan terlihat kembali. Tapi tentu saja kita ingin sembunyikan dulu. Oke, selain shading itu kita juga bisa memperkaya lagi view yang kita miliki dengan bayangan. Bisa kita klik view shadow. Nah, seperti ini. Dan settingan bayangannya mungkin sudah cukup bagus ya. Tapi kalau sobat masih belum menemukan settingan bayangan yang bagus, bisa diatur di graphic display option. Nah, di sini ada menu shadow. Klik ke shadow, menampilkan shadow, dan mungkin lebih lengkapnya lagi di lighting. Nah, lighting ini kita bisa mengatur intensitas matahari, intensitas bayangan, dan sebagainya. Ini bisa misalnya shadow saya turunkan, saya klik apply, dia akan lebih tipis bayangannya. Kalau saya pekatkan, nah dia akan lebih menghitam. Ini tergantung bagaimana sobat ingin menampilkan rancangan sobat dalam view 3D. Begitu pula matahari, kalau saya naikkan intensitasnya, dia akan lebih bright. Kalau saya turunkan, dia akan sedikit redup. Mungkin satu lagi, setting cahaya mataharinya bisa diklik di sini. Ya, di sini ada, kita bisa rubah sunlight from top left. Klik 2 kali. Oke. Nah, dia akan berubah arah menjadi arah sebaliknya. Nah, mungkin yang settingan tadi mungkin lebih baik, kita bisa kembalikan lagi. Ya, kurang lebih itulah caranya. Nah, sobat bisa mengatur sendiri view seperti apa yang sobat inginkan. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di tutorial yang lain. Terima kasih.